Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfito Aditya, NIM 11970700049, akan membahas tentang materi mata kuliah Kalkulus 2, yaitu teknik integral, integral lipat 2, dan integral lipat 3. Selamat menyaksikan. Kita akan membahas mengenai macam-macam materi yang terdapat di mata kuliah Kalkulus 2 sebagai tugas ujian akhir semester 2. Nah, di materi Kalkulus 2 kita akan membahas mengenai yang pertama integral, teknik integral, yang kedua teknik integral, yang ketiga integral lipat 2, keempat integral lipat 2, yang kelima integral lipat 3. Nah, dari kelima dia sebenarnya cuma ada tiga ya, teknik integral, integral lipat 2, dan integral lipat 3. Nah, namun di setiap materi teknik integral, integral lipat 2, dan integral lipat 3 ini terdapat beberapa ciri khas dan penyelesaian yang berbeda di setiap materinya. Maka kita harus membahasnya secara terperinci satu persatu. Seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai materi pada teknik integral di pertemuan 9 dan pertemuan 10. Nah, di teknik integral ini kita ada beberapa sub pembahasan. Yang pertama adalah integral parsial, integral fungsi trigonometri, substitusi trigonometri, dan integral fungsi rasional. Semuanya ini terkadang di soal kita sulit membedakan gitu, bagaimana untuk menyelesaikan menggunakan integral parsial atau substitusi. Maka dari itu kita harus perlu memahami betul bagaimana teknik mengintegralan ini. Nah, formula integral parsial itu sama dengan formulanya itu integral U dv. Nah, sama dengan UV dikurangi integral V du. Nah, V-nya ini nanti didapatkan dari penaikan dari dv. Nanti kan dv kalau dinaikkan itu jadi V. Seperti itu. Nah, kita langsung aja ya di misal. Oh ya, maaf. Untuk sifat-sifat integral nih, kita harus benar-benar paham, benar-benar hafal bagaimana sifat dari integral. Nah, yang pertama itu yang K du. Nah, integral K du ini sama dengan KU tambah C. Nah, terus penaikan dari sin itu minus cos, penaikan dari secant kuadrat itu tan, penaikan dari cos itu sin, maksudnya integral cos itu sama dengan sin, dan yang lainnya. Nah, ini kita benar-benar harus hafal dan konsep. Oh ya, sama konsep ini, konsep dari trigonometri. Nah, sifat trigonometri sin 2x sama dengan 2 sin x cos x, terus cos 2x sama dengan 2 cos kuadrat x minus 1, dan 1 minus 2 sin kuadrat x, seperti itu. Oke, nah kita langsung aja ya di soal misal. Nah, yang pertama ini ada soal misal. Kita tutup dulu. Misal x kuadrat, integral x kuadrat kali sin x dikali dx. Nah, x kuadrat ini berperan sebagai u dan berperan sebagai yang sin x itu berperan sebagai v. Jadi ini x kuadratnya ini u dan sin x dx itu sebagai v. Nah, untuk kita harus nyari nih besar u-nya berapa, v-nya berapa, dan du-nya berapa. Kita besar u-nya sudah ketahuin x kuadrat. Nah, kita turunkan untuk mencari du. Nah, kita turunkan jadinya kan 2x. Nah, selain itu, untuk mencari v, kita harus mencarinya dengan menaikkan dari sin x. Nah, penaikan dari sin x itu minus cos x. Gitu. Nah, jadi sama aja kalau minus cos x kalau diturunin itu sama dengan sin x. Seperti itu. Jadi untuk penaikan dan untuk integral dan penurunan ini saling berhubungan, seperti itu. Nah, kita masukkan lagi aja uv sama dengan uv dikurangi integral v du. Nah, untuk u-nya kita masukkan u-nya ini x kuadrat. Nah, untuk v-nya kita masukkan cos
X. Minus cos X. Minusnya kita taruh paling ujung. Nah, untuk tambah V. V-nya itu kan minus cos X. Nah, sedangkan ini minus. Jadi, minus kali minus itu sama dengan plus. Seperti itu. Ini plus ya. Nah, untuk penjabaran ini juga. Ini menggunakan parsial. Jadi, sama aja. Caranya seperti ini. Nah, untuk contoh soal yang konsep dasar banget nih. Nah, untuk konsep dasar ini, yang pertama, sin 3x dx. Nah, kita harus mencari nih, agar si dx-nya ini bisa diganti. Jadinya kan, jadi sin x dx. Nah, kan kalau misalnya si sin x-nya dikeluarin 1, maka ini sisanya kan tinggal 2. Nah, ketika sisanya tinggal 2, kita bisa mengubahnya menjadi 1 minus cos x kuadrat. Jadi kan kalau sin 2x tambah cos 2x itu sama dengan 1. Berarti kalau misalnya sin 2x sama dengan 1 minus cos kuadrat x. Nah, oke. Nah, ini kan diganti 1 minus cos x kuadrat. Nah, untuk sin x-nya. Nah, untuk sin x-nya ini. Nah, untuk jadi sin x-nya ini nanti akan diturunkan menjadi sin x. Itu turunannya kan turunannya itu sama dengan cos x. Jadi ini diturunkan terhadap cos x, bukan x ya. Seperti itu. Jadi kalau misalnya diturunkan terhadap cos x, ini cos x dikurangi 1/3 cos x tambah c. Seperti itu. Nah, untuk contoh soal nih, ada 4 contoh soal. Yang pertama adalah integral sin pangkat 5 4x dikali cos 2 4x. Nah, ini kan ganjil nih. Pangkat 5. Nah, berarti kalau pangkat 5, sin 4x-nya kita bisa taruh 1 di paling ujung kanan. Nah, ini untuk S4 sin pangkat 4 4x kuad. Nah, berarti kita bisa kuadratkan. Nah, setelah dikuadratkan, sin kuadratnya ini, sin kuadrat 4x-nya kita ganti jadi 1 minus cos x 4x kuadrat. Jadi sin kuadrat x sama dengan 1 minus cos 4x kuadrat gitu. Nah, kita jabarin nih. Jadi kita jabarin, jadi dia bentuknya kan nanti a minus b kuadrat. Berarti kan a kuadrat dikurangi 2ab ditambah b kuadrat. Ini adalah konsepnya. Nah, jadi kita implementasikan ke persamaan ini. Nah, ini hasilnya kali cos kuadrat 4x kali sin 4x. Nah, nanti di cos kuadrat 4x-nya kita masukin. Nah, untuk konsep ini saya mencarinya di buku kalkulus di karangan siapa tuh namanya? Di karangan. Nah, saya mencari konsep ini di Purcell, di buku kalkulus karangan Purcell. Jadi gini, untuk kan ini ujungnya sin 4x. Kalau tadi kan hanya sin x. Nah, untuk sin 4x itu ada ketentuan. Jadi kita harus ubah gitu. Untuk supaya si ininya gimana ya? Ini minus 2. Terus ini minus setengah. Jadi kalau minus 1 minus setengah dikali minus 2 itu kan hasilnya sama aja 1. Ya kan? Nah, berarti kita bisa diimplementasikannya ke konsep yang ini. Jadi minus 1/4 ini minus 4x-nya. Jadi ini adalah konsepnya. Nah, ini untuk ini nanti itu bisa diturunkan menjadi cos terhadap cos x. Nah, jadi kalau misalnya untuk untuk dari sin 4x itu ketentuannya bahwa kita ubah dulu minus 4x minus 4. Nah, di sini juga minus 1 tapi minus 1/4 seperti itu. Ini ketentuan konsepnya. Jadi dia bisa menurunkan terhadap cos 4x seperti itu. Ya, setelah
Nanti kita kita integralkan cos 4x. Jadi ini 6 tambah 7, 6 tambah 1 7, terus 4 tambah 1 5, terus 2 tambah 1 3. Nah 3 5 5. Nah kita kali ini 4 kali 7, 4 kali 7 28, 4 kali 5 20, 4 kali 3 12, seperti itu. Nah ini merupakan caranya. Jadi konsep ini itu ada ketentuannya hanya pada sin 4x. Nah ini merupakan variabelnya jika sin x-nya ini tidak usah. Tapi kalau misalnya sin 4, sin 5, sin 6x, sin 20x, kita harus menggunakan konsep ini. Ya, jadi ini diganti minus 4. Tapi di sebelah kanan, di kirinya ini minus setengah 4. Minus 1/4. Maaf, seperti itu. Nah ini. Nah, untuk nomor 2. Untuk nomor 2 itu soalnya adalah integral x pangkat 5 dikali pangkat x kuadrat. Nah, untuk u-nya nih, u-nya di sini. X pangkat 4. Nah, untuk dv-nya, ini kan tadi ini pangkat 5. Kita kurangkan menjadi pangkat 4. Nah, yang pangkat satunya lagi kita taruh di paling ujung. Untuk memudahkan perhitungan, jadi u-nya ini sama dengan x pangkat 4. Nah, untuk dv-nya itu x pangkat x kuadrat. Untuk mencari du, kita tinggal turunkan. Untuk mencari v, kita tinggal turunkan. Nah, untuk perhitungan ini nih, jadi gini, kita bisa implementasikan kalau mau gampang ya. Cara gampangnya itu, misalnya untuk pangkat x kuadrat, kalau misalnya kita turunkan, itu hasilnya itu sama dengan 2x dikali x pangkat 2. Seperti itu. Itu merupakan hasilnya. Nah, maka tadi kan berantakan. Nah, ini kan tadi setengah. Ya kan, tadi setengah kali x kuadrat. Berarti kalau diturunkan jadi setengah 2x x pangkat 2. Kita coret, jadinya hasilnya ini. Jadi ini kalau misalnya diturunkan akan hasilnya ini. Dan kalau ini misalkan dinaikkan akan hasilnya setengah kali pangkat x kuadrat, seperti itu. Nah, kita implementasikan ke sini persamaan ini. Jadi ini u-nya ini, u-nya kan x pangkat 4 dikali setengah pangkat x kuadrat. Nah, ini v-nya. Ini v. Nah, sedangkan untuk ini v du. Ini v-nya setengah, du-nya ini. Jadi gini. Kan v du. Tadi v-nya berapa? Setengah kali x kuadrat. Nah, sedangkan untuk du-nya 4x pangkat 3 dx. Nah, kita coret 2. Jadi hasilnya 2x pangkat 3 dikali x kuadrat. Oke. Sama kan? Gitu caranya. Ini parsial. Nah, ini untuk parsial nih. Kita naikkan lagi. Bahwa hasilnya jadi ini u-nya s kuadrat. Seperti biasa du-nya 2x dx. Nah, untuk v-nya nih. Untuk dv-nya x kuadrat kali 2x. Untuk v-nya kita naikkan jadi x kuadrat. Nah, kita turunkan nih, kita cobain ya. Kita turunkan jadinya kan 2x pangkat x kuadrat. Nah, seperti itu. Jadi sama aja ya. Nah, ini kalau misalnya dinaikkan atau diintegralkan, maka hasilnya x pangkat 2, seperti itu. Nah, kita masukkan nih semuanya di persamaan ini. Dan nanti hasilnya
akan X ini 1/2 X pangkat 4 bla bla. Oke, hasilnya itu. Nah, untuk nomor 3. Nah, untuk nomor 3 kita coba di permainan learn. Jadi integral learn 3x kali dx. Seperti biasa, kita u-nya berapa nih? U-nya itu kita semua tulis aja ln 3x. Nah, v-nya berapa? Kita kan ini bentuknya ln 3x kali 1 kali dx. Nah, ini kita misalkan sebagai v aja. Nah, v-nya itu kan dx. Dx kalau misalnya dinaikkan akan menjadi x. Nah, sedangkan u ln 3x. Nah, kalau misalnya ln 3x. Nah, selanjutnya kita akan bermain di learn, permainan learn. Nah, sama kita punya soal nih, integral learn 3x dx. Nah, kita ibaratkan u-nya berapa, v-nya berapa. Nah, untuk u-nya itu kita tulis semua, yaitu 3x, learn 3x. Nah, untuk v-nya itu 1 dx. Jadi dia dx aja gitu. Nah, untuk dx itu kan kalau misalnya dinaikkan itu akan v. Nah, untuk du itu turunannya ln 3x itu sama dengan 1/x dx. Dari mana sih? Nah, untuk ln 3x itu kan kalau diturunkan jadi 1/g. G itu kita misalkan 3x. Nah, untuk 3x berarti 3. Berarti 1/3x kali 3. Dia hasilnya 1/x. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita masukkan semua u kali v. Nah, u-nya berapa? U-nya x. Nah, kan tadi udah dapat nih 1/x. Nah, selanjutnya kita masukkan nih u-nya tadi kan ln 3x, dia u, v-nya ini sebagai x, dikurangi integral x 1/x dx di situ. Jadi kan tadi itu v du. Tadi kan v-nya x, du-nya ini 1/x dx. 1/x dx nya didapatkan dari penaikan ln 3x seperti itu. Nah, untuk yang keempat kita bermain di 2 pangkat x. Oke. Nah, untuk 2 pangkat x, dia integral x kali 2 pangkat x dx. Jadi u kali x. Nah, u-nya ini sebagai x. Nah, 2 pangkat x ini sebagai dv. Nah, untuk dv-nya dia kan u kali x. U sama dengan x. Dia tuh berarti kalau misalnya diturunkan itu sama dengan 1. Yang dv kita naikkan 2 pangkat x. Nah, kita naik untuk menaikkan ini. Nah, kita bisa naikkan itu kalau 2 pangkat x itu dinaikkan sama dengan 1/ln 2 dikali 2x gitu. Nah, kita langsung masukkan saja u v. Terus, nah ini untuk ini dia kan bentuknya 1/ln 2/2 kali x dx. Nah, kan harusnya dia bentuknya v du. Nah, untuk v du kan tadi v-nya tadi 1/ln 2 kali 2 pangkat x. Nah, du-nya ini 1 dx. Nah, untuk 1 dx berarti untuk 1/ln 2-nya ini kita bisa keluarkan, jadinya 1/ln 2 pangkat x. Terus 2 pangkat x-nya kita bisa naikkan menjadi 1/ln 2 kali 2 pangkat x. Jadinya 1/ln 2 ln 2 kuadrat kali 2 pangkat x. Seperti itu. Nah, ini hasilnya. Oke. Selesai. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai teknik pengintegralan di pertemuan 10. Jadi di perbedaan dari pertemuan 9 ini. Nah, teknik pengintegralan di pertemuan 10 ini dia memiliki beberapa sifat. Nah, sifatnya yang pertama, jika terdapat akar a kuadrat minus x kuadrat, itu si x-nya harus diganti a sin t. Misal ada 2 kuadrat dikurangi x kuadrat. Nah, untuk x ini 4 ya, misalnya 4. Nah, berarti
untuk X-nya itu diganti jadi 2 sin T. Seperti itu. Jadi harus diganti. Nah, yang kedua, jika ini ditambahkan, tadi kan dikurangkan. Jika ini ditambahkan nih, kita menggantinya dengan tan. Sedangkan kalau misalnya X kuadrat dikurangi A kuadrat akar ya, di dalam akar, itu si X-nya harus diganti sekant T. Seperti itu. Dan juga, misal, terdapat, nah ini, terdapat akar T. Nah, akar T kita ubah. Nah, dari akar T ini kita ubah menjadi kedua ruas dikali kuadrat. Nah, setelah dikali kuadrat, maka hasilnya U kuadrat dikali T. Seperti itu. Nah, nanti T ini akan dilanjutkan pada perhitungan selanjutnya. Nah, contoh pada soal nomor 1 nih. Akar integral akar T per T tambah 1 dt. Nah, kita misalkan akar T-nya ini kita misalkan sebagai U. Nah, U-nya kita kuadratkan agar menjadi T. Oke. Nah, setelah itu kita turunkan. Nah, yang T kita turunkan agar menjadi dt. Nah, setelah diturunkan maka hasilnya 2U du. Nah, 2U du kita ganti. Yang tadinya dt menjadi 2U du. Nah, untuk akar T-nya diganti U dan T-nya ini diganti U kuadrat. Nah, semuanya oke. Nah, untuk ini nih, kan ini ada 1. Ini adalah permainan angka atau permainan penyelesaian untuk memudahkan kita menyelesaikan persamaan dari integral. Nah, kenapa sih 1 kurang 1? Karena kita harus bisa memisahkan gitu. Agar ini hasilnya 1. Kan kalau misalnya U kuadrat itu tambah 1 per U kuadrat tambah 1. Ini hasilnya akan 1 kan? Nah, untuk dapatkan ini kita kurangkan saja. Nah, ini merupakan permainan angka. Sehingga kalau misalnya 1 kurang 1 itu 0. Jadi sama aja. Nah, sehingga ini bisa kita jabarkan lagi. 1 dikurangi 1. Jadi 1 per minus 1. U kuadrat tambah 1. Seperti itu. Nah, ini udah dapat kan? Nah, kita integralkan yang ini dan yang ini. Kita integralkan, keduanya adalah U minus. Nah, untuk integral ya. Integral 1 per U kuadrat tambah 1. Itu integralnya sama dengan arkestan U. Atau tan pangkat 1 U. Seperti itu. Nah, kedua ruasnya dikali 2. Jadi hasilnya ini. 2U minus 2 arkestan U tambah C. Seperti itu. Nah, yang kedua nih, ada soal integral X kuadrat per akar 16 minus X kuadrat. Untuk ini, bilangan ini kan akar 16 minus X kuadrat. Nah, bilangan ini, kan tadi misalnya kalau ada A kuadrat minus X kuadrat, maka X-nya diganti menjadi sin A sin T. Nah, untuk A sin T, jadi kan A-nya itu ini 16, berarti 16 kalau 4 kuadrat kan 16, berarti 4 sin T. X-nya kita ganti jadi 4 sin T. Nah, untuk 4 sin T, kita turunkan nih. Jadi dx sama dengan 4 cos T. Nah, kita ganti semuanya. X-nya menjadi sin kuadrat T. Dan X kuadrat itu jadi ya sin kuadrat T juga. 16 sin kuadrat T. Nah, untuk ini. Nah, untuk akar 16 minus 16 sin kuadrat T. Nah, untuk persamaan ini kita bisa mainkan angkanya menjadi akar 16 per 1 dikurangi sin kuadrat T. Nah, untuk ini jadinya kan 4 akar. Nah, untuk 1 minus sin kuadrat, jadi kan ada sifat dari trigonometri tambah sin kuadrat T sama dengan 1. Berarti kalau cos kuadrat itu cos kuadrat T sama dengan 1 minus sin kuadrat T. Berarti ini cos kuadrat T. Gitu. Nah, untuk cos kuadrat T itu hasilnya cos T 4.
Nah, untuk ini berarti kan T cosnya bisa kita coret nih, ya kan? Nah, untuk 4 cos T tadi kan dari dx, jadi ini dt, ini dt. Nah, lanjut. Oke, kan ini 4-nya kita coret, 4-nya kita coret. Nah, selanjutnya 16-nya kita keluarkan paling ujung kiri, integral sin kuadrat T kali dt. Nah, untuk sin kuadrat T kita tahu juga nih ada persamaan trigonometri dari cos 2 theta sama dengan 2 cos kuadrat theta dikurangi 1. Nah, selanjutnya oh ya, maaf. Ada juga kan yang 1 minus sin kuadrat theta, 2 sin kuadrat theta. Maka kita bisa pindah ruas, 2 sin kuadrat theta itu sama dengan 1 minus cos 2 theta. Sedangkan yang dicari ini sin kuadrat theta, kita bagi aja 2. Seperti itu. Nah, jadinya ini kan 2 hasilnya. 1 minus cos 2t per 2. Oke. Nah, kita mainkan angkanya juga nih. 2-nya kita keluarkan ke sini. Yang ini 8 hasilnya. Nah, untuk 1 kita integralkan 1. 1 itu t terhadap dt kan. Nah, untuk cos 2t itu untuk cos 2t ini kenaikannya itu sama dengan sin 2t per 2. Seperti itu. Nah, kita masukkan ke sini. Nah, untuk kita coret aja 4. Nah, jadinya ini hasilnya 4 kali 8t, 4 sin 2t tambah c. Nah, untuk t nih, untuk t kan ini ada x sama dengan 4 sin t. Berarti kan x per 4 sama dengan sin t. Maka t-nya ini sama dengan sin arc sin sama dengan x per 4. Nah, kita ubah ke sini t-nya. Oke. Nah, untuk persamaan ini setelah di kalkulator kita bisa menghasilkan bilangan x pangkat 16 minus x kuadrat per 2. Seperti itu. Jadi ini merupakan permainan angka yang harus kita latih agar kita bisa menyelesaikan persamaan di teknik integral seperti itu. Nah, untuk selanjutnya ada teknik integral dalam beberapa kasus nih. Nah, yang pertama ada 4 kasus dari pemfaktoran penyebut. Nah, yang pertama adalah faktor linear tidak berulang. Kedua, faktor linear berulang. Faktor kuadratik tidak berulang. Faktor kuadratik berulang. Kita bisa membedakan dari keempat kasus dari pemfaktoran penyebut. Penyebut itu kan ini di bawah. Ya, ini penyebut. A itu sebagai penyebut. Nah, untuk kita menentukan nih apa sih yang harus kita pakai, entah itu A tambah B, A tambah B tambah C, A tambah BX tambah C, atau A tambah BX tambah C, tambah DX tambah E. Nah, kita bisa menentukannya itu dari penyebutnya. Nah, penyebutnya ini, dari kasus yang pertama, itu misalnya ada X tambah 2, X minus 1. Ini kan hanya ada 2. Jadi dia faktor linear tidak berulang. Jadi dia hanya ditentukannya besar A dan besar B-nya. Jadi besar A-nya ini akan bertindak sebagai X tambah 2. Dan besar B-nya ini akan bertindak sebagai X minus 1-nya. Gitu. Yang kedua, kasus kedua nih. Untuk kasus kedua, kita penyebutnya ini lebih banyak, ada 3. Misalnya X tambah 2, X tambah 2, X minus 1. Kita harus pisahkan. Jadi ininya A tambah B tambah C. Nah, jadi bedanya, kalau misalnya yang di nomor 1, itu dia tidak berulang. Dia hanya ada dua pemfaktoran. Jadi yang A dan yang B. Sedangkan dia yang kasus yang kedua itu ada A, ada B, ada C. Jadi ada 3. Nah, selanjutnya untuk kasus ketiga nih,
Untuk kasus ketiga, bedanya, untuk yang di dalam, dan ini kan ada dua nih, ada yang X, ada yang X kuadrat tambah 1. Nah, bedanya, yang di dalam ini, kan ini kita berpikir gitu, kalau berpikir langsung, ini sama seperti yang kasus nomor 1. Nah, tapi ini berbeda, karena ini di dalam pemfaktoran ini terdapat pangkat 2. Jadinya X kali X kuadrat tambah 1. Nah, ini harus menggunakan sifat nomor 3. Nah, untuk kasus nomor 3 yaitu A per X tambah BX tambah C per X kuadrat tambah 1. Nah, yang keempat ini, dari penyebutnya juga lebih banyak. Nah, dari lebih banyaknya gimana sih? Kita bisa lihat nih, untuk X kuadratnya. Nah, ini kan hampir sama dengan kasus nomor 3. Nah, namun, ini kan pangkat 1. Sedangkan yang di sini adalah pangkat 2. Nah, kita harus jabarkan nih. Nah, kita harus jabarkan misalnya X tambah 3 di penyebutnya ya. Nah, untuk kita harus jabarkan A tambah BX tambah C per DX tambah E. Kita harus menentukan A, B, C, D, dan E-nya. Jadinya X tambah 3 ya. Terus yang kedua, X kuadrat tambah 2. Yang ketiga, X kuadrat tambah 2 pangkat 2. Nah, dari keempat ini bedanya itu dari penyebutnya. Jadi penyebut yang pertama ini hanya ada 2. Yang penyebut yang kasus 2 ini dia ada 3. Yang kasus nomor 3 dia penyebutnya ada 2. Nah, namun ada 2-nya ini dia pangkat 2 gitu. Dia di dalamnya juga ada pangkat, tapi dia di akhirnya ini pangkat 1, tapi di dalamnya pangkat 2. Jadi dia menggunakan BX tambah C per X kuadrat tambah 1. Nah, yang keempat. Nah, untuk batas yang keempat ini, dia menggunakan penyebut yang di dalamnya ada pangkat 2 dan di luarnya juga pangkat 2. Seperti itu. Nah, untuk soal yang pertama nih, integral 3X minus 13 per X kuadrat tambah 13. Nah, kita jabarkan dulu nih. Ini kan kalau misalnya kita jabarkan X kuadrat tambah 3X minus 10. Berarti kita bisa jabarkan X minus tambah 5 minus 2. Nah, kita bisa menggunakan di kasus pertama. Ini kasus pertama. Nah, A tambah 2, X tambah 5, X minus 2. Nah, kita kalikan semuanya. A kali X minus 2 dan B kali X tambah 5. Kita kalikan semuanya. Nah, untuk A dan B itu akan memiliki nilai 3. Sedangkan minus 2 dan plus 5B dia akan memiliki nilai minus 13. Nah, kita eliminasi yang mudah itu yang A. Kita eliminasi, kita akan menghasilkan B sama dengan minus 1 dan A sama dengan 4. Kita ganti A-nya ini 4 per X tambah 5 tambah minus 1 per X minus 2. Nah, untuk kan kita bisa tahu nih 1 per X itu sama dengan ln X. Nah, untuk X tambah 5 dia 1 per X tambah 5 dia pasti ln X tambah 5 minus ln X minus 2. Seperti itu. Nah, ini merupakan hasilnya. Jangan lupa ditambahkan C. Nah, yang kedua. Ini nomor 2 ya. Nah, ini nomor 2. Jadi soalnya ini adalah 2x kuadrat tambah x minus 4 per x pangkat 3 minus x kuadrat minus 2x. Nah, kita jabarkan dulu yang bawah. Yang bawah ini setelah kita jabarkan maka hasilnya ini x per X tambah 1, X minus 2. Jadi di dalam ini tidak ada pangkat, namun dia ada 3. Nah, kita menggunakan sifat integral faktor linear berulang. Nah, faktor linear berulang ini kan ada 3. A tambah B tambah C. Nah, kita seperti biasa dikalikan semuanya. Untuk ini kan, kalau misalnya dikali semua, X tambah 1, X minus 2. Nah, kita bagi nih, misalnya kita bagi X, maka hasilnya X tambah 1 kali X minus 2. Nah, kita kalikan ke sini, maka ininya coret, X jadinya
X yang B-nya X kali X minus 2. Nah, yang ketiga, yang C, kita coret yang ini, jadinya X tambah X1. Nah, setelah kita hitung, maka kita akan mendapatkan, kan tadi A, kita bisa menghasilkan A nih. A ini minus 2 itu sama dengan minus 4, maka A-nya ini 2. Nah, kita substitusi A-nya ini masukkan ke sini, maka nanti bisa kita eliminasi B terhadap C-nya. Nah, B terhadap C-nya ini kita bisa mendapatkan B sama dengan minus 1 dan C sama dengan 1. Oke. Nah, untuk selanjutnya kita masukkan A sebagai 2, B sebagai minus 1, dan C sebagai 1. Nah, ini 2, kita 2-nya taruh sini. Jadinya 2 ln 1 per 2 ln X dikurangi ln X tambah 1 ditambah ln X minus 2 tambah C. Jangan lupa tambahkan C. Seperti itu. Jadi, ini menggunakan sifat dari yang nomor 2 tadi. Seperti itu. Nah, yang kita masuk ke soal nomor 3. Nah, untuk soal nomor 3 nih. Nah, untuk soal nomor 3, dia soalnya itu adalah 2 integral 2x kuadrat tambah x minus 8 per x pangkat 3 tambah 4x. Nah, kita ubah penyebutnya dulu ya. Kita kan penyebutnya x pangkat 3 tambah 4x, x-nya kita keluarkan, x kuadrat tambah 4. Nah, ini dia ada kuadrat di si bilangannya, bukan bilangan, ya, di variabelnya. Jadi kan kalau sebelumnya ini dia tuh tidak ada pangkat ya. Dia tetap x pangkat 1 tambah 1, x pangkat 1 minus 2. Nah, namun di soal yang ini, yang soal nomor 3, dia bentuknya itu ada kuadratnya. Maka kita menggunakan sifat nomor 3, yaitu A dan BX tambah C. Nah, untuk A tambah BX tambah C, untuk kita kalikan luasnya, ya, X kuadrat ya, BX tambah C. Nah, kita kalikan, oke. Nah, untuk C, oh ya. Nah, untuk yang A ya, 4A dan minus 8. Berarti A-nya minus 2. Yang B, yang kan tadi A tambah B sama dengan 2. Ya kan? Nah, yang C sama dengan 1. Nah, dengan mudah kita bisa langsung substitusinya. Jadi 4A tambah 4 sama dengan 2, berarti A sama dengan 2. Minus A minus 2 ya, maaf, minus 2. Nah, kita langsung ganti A minus 2. Dan B-nya ini kita ganti 4, dan C-nya ini kita ganti 1. Nah, untuk persamaan ini, kita kan bisa bisa permainkan angkanya nih. Kan 4x tambah 1 per x kuadrat tambah 4. Kita permainkan angkanya. Jadi, 4x per x kuadrat tambah 4 ditambah 1 per x kuadrat tambah 4. Nah, untuk selanjutnya kita integralkan juga. Integral pisah kan bisa kita pisah satu-satu. Nah, selanjutnya kita langsung ln-kan saja. Ln x, kita 2-nya taruh sini, 4-nya taruh sini, 1-nya taruh sini. Oke. Nah, hasilnya, jika x per x kuadrat tambah 4, itu kalau misalnya diintegralkan itu, hasilnya sama dengan ln x nah, kita bisa misalkan nih, kita selesaikan yang ini ya. Nah, kita misalkan T sama dengan X kuadrat tambah 4. Berarti DT-nya sama dengan 2X. Berarti DX. Berarti DX-nya itu sama dengan DT per 2X. Nah, DT per 2X itu kita
kita ganti ya dx-nya langsung. Kita ganti dx-nya langsung, berarti kita langsung coret aja. X-nya coret. Kita 2-nya pindah 2, langsung 2 ke sini ya. Nah, kita coret, berarti hasilnya 2, maka hasil 1 per T. Nah, integral 1 per T dt itu hasilnya 2 ln T. Nah, 2 ln T itu T-nya itu kan X kuadrat tambah 4. Kita ganti. Jadi X kuadrat tambah 4. Nah, selanjutnya, nah ini terbuktikan 2 ln X kuadrat tambah T. Jadi, perhitungan dari sini. Nah, untuk perhitungan 1 per X kuadrat tambah 4, nah ini merupakan perhitungan dari kenaikan 1 per X kuadrat tambah 4. Ini ada ketentuannya lagi, perhitungannya seperti itu. Nah, jadi dari ketiga contoh integral ini kita bisa dengan mudah menentukan gitu bagaimana mekanisme untuk menyelesaikan yang namanya pefaktoran dari penyebut yang terdapat di integral. Kita bisa meninjau gitu bagaimana sih bentuk dari penyebutnya itu, entah yang bentuknya X1 X minus 2 atau X tambah 1 X minus 2 X tambah 3 atau X per X kuadrat tambah 3, atau ada lagi nih X kuadrat tambah 3 dikuadratin lagi. Jadi ini setiap pemfaktoran ini memiliki ketentuan dan aturan tertentu seperti itu. Nah, ini merupakan hasilnya. Nah, seperti itu. Nah, untuk yang pertama, untuk integral lipat 2 itu umumnya memiliki persamaan integral. Integralnya ada 2 ya, 1 dan dA-nya ini akan kita ubah menjadi dx kali dy. Nah, ini dx ini akan diturunkan pertama terlebih dahulu, yang kedua nanti kita turunkan lagi terhadap y. Nah, ini merupakan bentuk persamaan dari integral lipat 2. Nah, jadi didapatkannya dari sini. Integral lipat 2 jika fx, y lebih dari 0 pada R, maka volume dapat dihitung dengan metode irisan sejajar, yaitu sejajar bidang X, O, Z. Nah, ini bidangnya itu berbentuk, nah, jadi dari A, bidang AY ini, kita bisa menentukan gitu, batasan dari A, B ini berapa sih terhadap DX. Nah, maka kita bisa langsung mencarinya. Ya, kita mencari batasnya, maka nanti dihasilkan ini. Nah, intinya integral lipat 2 ini persamaannya itu kita integralkan yang pertama yang berada di sini dx, yang kedua kita integralkan terhadap dy, batasan d sampai c sampai d. Jadi ini bentuk umumnya ya integral. Nah, ini untuk integral lipat 2 dalam koordinat polar. Nah, dalam koordinat polar ini dia batasnya itu terhadap r dan terhadap theta. Nah, jadi dia bentuknya itu terhadap theta. Nah, jadi kita harus menentukan batasnya gitu. Besar batasnya dari berapa ke berapa terhadap R dan berapa ke berapa terhadap theta. Nah, kita harus memahami bagaimana bentuk dari geometri bersama koordinat polarnya ya. Jadi nanti bentuknya itu apakah dia lingkaran, setengah lingkaran, ataupun tegak lurus seperti itu. Namun intinya kita harus mengubahnya ke. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai soal-soal yang terdapat di materi integral lipat 2. Yang pertama, soalnya itu 0 sampai 2. 0 batasan 0 sampai 2, 0 sampai akar 4 minus X kuadrat X tambah 2 dy dx. Nah, di soal ini terdapat batasan akar 4 minus X kuadrat. Nah, batas ini harus kita ubah ke batas dari dr dan d sudut. Jadi nanti bentuknya seperti ini, dr d sudut. Nah, ini batasnya itu dari jari-jari dan dari sudut.
Kan ini X sama Y, tapi kita harus ubah dari menjadi R dan sudut. Oke, cara mengubahnya itu kita gambar dulu. Nah, ini kan batas dari X itu 0 sampai 2. Sedangkan yang Y ini yaitu Y sama dengan akar 4 minus X kuadrat. Nah, bentuk ini bisa kita ubah ke bentuk persamaan lingkaran, yaitu Y kuadrat tambah X kuadrat sama dengan 4. Nah, 4 ini merupakan jari-jari. Jari-jarinya itu sebesar 2. Jadi, dia akan R-nya itu 2, yang sampai Y itu 2, sampai X ini 2. Jadi, dia akan bentuknya setengah 1/4 lingkaran. Oke, nah 1/4 lingkaran. Jadi, R-nya ini batasnya 0 sampai 2, sedangkan tetanya ini batasnya 0 sampai V per 4. V per 4-nya dari mana sih? V per 4-nya yaitu dari, ini misal gambar nih. Nah, kita lihat sudutnya. Nah, sudut terbesarnya itu yaitu sebesar 45 derajat. Nah, 45 derajat ini kan V per 4. Nah, seperti itu. Jadi batas maksimalnya itu V per 4 gitu. Nah, dari perhitungan ini kita bisa dapatkan persamaan integral ini. Nah, persamaan integral ini kita hitung satu-satu ya. Kita hitung dari yang R dulu. Nah, kita misalkan X sama Y itu X-nya R sin kuadrat, Y-nya ini R cos kuadrat. Nah, kita hitung semuanya. Oke. Untuk perhitungan ini, nah, hasilnya nanti akan 2. Jadi, step by step dari perhitungan integral lipat 2 ini, dari soal yang batasannya istilahnya tidak rasional, kita harus ubahnya ke bentuk rasional, yaitu dengan mengubahnya ke R dan D theta seperti itu. Nah, untuk perhitungannya ini oke, kita lanjutkan yang nomor 2 ya. Nah, untuk yang nomor 2 itu soalnya adalah batas 0 sampai V, X sampai V sin Y per Y, dy dx. Oke. Nah, untuk perhitungan ini kita istilahnya bagaimana ya? Nah, ini kan soalnya sin Y per Y, sedangkan diintegralkannya harus Y. Nah, maka untuk memudahkan perhitungan kita harus menukar atau mengubah batasannya, sehingga nanti hasilnya dx dan dy. Nah, untuk mengubahnya bagaimana sih caranya? Nah, untuk mengubahnya kita satu-satu. Dari Y, batasannya itu kan X sampai V, sedangkan yang X itu 0 sampai V. 0 sampai V. Oke. Nah, untuk yang pertama ya, yang X. Nah, ini kan ada yang X ini, yang pertama nih ya. Yang X itu diubahnya gini caranya. Ini kan ada X sama dengan Y. Nah, X sama dengan Y, kita harus ibaratkan juga sama X sama dengan Y. Tapi, yang menjadi batasannya akhirnya ini adalah Y. Nah, gitu. Jadi, 0 sampai Y. 0 sampai Y, yang X ya. Nah, sedangkan yang Y nih, yang Y ini kita bisa gambar terlebih dahulu. Yang Y-nya ini kan tadi Y sama dengan X, Y sama dengan V. Y sama dengan V. Maka batas ini Y sama dengan V di 0. Seperti itu. Jadi dari yang Y batasannya ini 0 sampai V. Sedangkan yang X ini 0 sampai Y. Berarti gimana sih 0 sampai Y? Yang X ini 0 sampai Y. Gitu. Jadi ini batasan X sama dengan Y. Gitu. Jadi untuk mengubah batasannya itu caranya seperti itu. Nah, setelah diubah batasnya kita masukkan ke persamaan. Nah, yang Y ini 0 sampai Y, yang X 0 sampai Y, sedangkan yang Y ini 0 sampai V. Nah, kita integralkan seperti biasa. Ini kita naikkan langsung X. Nah, kita X ini kita ganti Y. Jadi Y kali Y kita coret. Oke. Nah, untuk integral sin Y itu min cos Y ya. Nah, untuk min cos Y 0 sampai V. Nah, untuk cos, nah kan V ini 180 derajat. Nah, 180 derajat. Oh, maaf. Oke. Nah, untuk 180 derajat kita bisa gambar aja. Misalnya, maaf. Ini tan.
ini sin. Nah, ini cos 180 derajat itu di sini berarti minus 1. Nah, cos 0 itu 1 berarti minus 1. Nah, ini kan ada perkalian minus sama minus. Berarti positif minus 1 tambah 1 sama dengan 0. Nah, untuk nomor 3. Nah, untuk nomor 3 ini tentukan volume benda pejal oktan 1 dari persamaan Z sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat, X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 9. Nah, kita gambar dulu. Nah, untuk gambar ini kita bisa coba X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 9. Berarti R-nya sama dengan 3. Seperti itu. Nah, berarti untuk uh, untuk selanjutnya kita tentukan yang yang theta. Nah, theta ini sama tadi hasilnya itu V per 4 karena dia sudut maksimalnya itu sebesar 45 derajat. Nah, untuk perhitungan itunya seperti biasa. Nah, X kuadrat tambah Y kuadrat ini kita ganti jadi R kuadrat. Nah, kita hitung lagi. Oke. Nah, hasilnya itu 9 per V4. Seperti itu. Jadi, kita harus menentukan batasnya ini berapa. Seperti itu. Nah, oh ya, saya lupa. Nah, ini di oktan pertama ya. Oktan pertama ini, jangan lupa. Kita oktan pertama ini terdapat di X sama dengan positif dan Y sama dengan positif. Sehingga dia bentuknya akan seperti ini. Bentuknya itu 1/4 lingkaran. Seperti itu. Nah, setelah batasnya ditentukan, kita bisa menghitungkan dan hasilnya 9 kali V per 4. Seperti itu. Nah, untuk nomor 4. Nah, ini nomor 4 sedikit unik nih. Tentukan yang dalam daerah lingkaran R sama dengan 4 cos kuadrat dan di luar R sama dengan 2. Nah, kita bisa ganti nih. Kan R sama dengan 4 cos kuadrat 4 cos theta, R-nya itu kita ganti 2. 4 cos theta. Nah, 4-nya kita pindahin jadinya 1/2. Nah, kita bisa tentukan besar V-nya itu sebesar V per 3. Seperti itu. Nah, untuk R. Nah, untuk persamaan ini kan tadi yang batasnya udah tentu ini R-nya berapa, 4 cos kuadrat 4 cos theta dan 2. Jadi 2 sampai 4 cos theta. Jadi 2 4 cos theta. Nah, untuk perhitungannya nih, kita lanjutkan. Nah, oke, kita ganti 4 cos kuadrat dikurangin 2. Nah, kita harus mengetahui nih ada sifat dari trigonometri 4 cos kuadrat theta minus 1. Nah, berarti cos theta tambah 1 sama dengan 4 cos 2 cos kuadrat theta minus 1. Nah, maaf. Nah, untuk menentukan nih besar dari ini kan 8. Nah, kalau 8 berarti kan 2 kali 4. Nah, berarti semuanya harus kali 4. Ini 4, ini 4. Seperti itu. Jadi 4-nya bisa kita keluarkan. Nah, 4-nya kita keluarkan dari sini. Oke. Nah, untuk perhitungan ini kita bisa pisahkan gitu. Dari integralnya jadi satu-satu. Ya, satu-satu. Oke, kita integralkan. Nah, untuk 4-nya kita keluarkan di sini. Nah, untuk 1 diintegralkan diintegralkan sebesar sudut. Berarti sudut tambah sin cos kan kenaikan cos itu sin. Berarti sudut tambah sin 2 sudut dikurangi 2 sudut theta. Nah, sama dengan hasilnya ini. Nah, ini kan batasnya 0. Kita 0 jadi sin 0 itu sama dengan 0. Ya dah, 0-nya kita abaikan saja ya. Ini juga 0. 0-nya kita abaikan juga, hasilnya ini. Seperti itu. Jadi kesimpulannya dari perhitungan integral lipat 2 ini dari batas yang misalnya batas yang aneh atau batas yang tidak rasional, kita harus tentukan gitu besar batasnya berapa, kita ubah batasnya, lalu ketika integralnya batasnya sudah jelas, kita bisa langsung hitung batas besar integralnya itu berapa, seperti itu. Batasan R dan batasan theta. Nah, untuk integral lipat 3. Nah, untuk integral lipat 3 dia bentuknya 3 dimensi gitu. Dia bentuknya akan balok, tabung, bola. Jadi dia bentuknya 3 dimensi. Nah, bentuk umumnya
itu dia ada tiga kali. Jadi dia diintegralkannya 3 kali. Kan tadi integral lipat 2 itu 2 kali. Sedangkan di integral lipat 3 ini dia 3 kali diintegralkannya, dinaikkannya 3 kali. Terhadap dx, terhadap dy, terhadap dz, tergantung dari batasan yang diketahui di soalnya. Seperti itu. Nah, untuk koordinat tabung dan bola. Untuk ini, dia sama tadi seperti batasannya ini. Kita ubah dari terhadap r dan terhadap theta. Nah, jadi X ini kita ibaratkan itu sama dengan R cos theta. Sedangkan Y itu sama dengan R sin theta. Nah, untuk S kuadrat sama dengan tambah Y kuadrat itu sama dengan R kuadrat. Nah, untuk penerapan dari koordinat tabung dan bola pada integral lipat 3 ini akan kita bahas ke contoh soal yang terdapat di integral lipat 3 nanti. Seperti itu. Nah, ini merupakan beberapa soal yang akan saya bahas di materi integral lipat 3. Yang pertama, ini adalah sketsa nomor 1 ya. Sketsa benda pecahan S di oktan pertama. Nah, di oktan pertama berarti dia di kutub X, Y, dan Z ini berada di kutub positif yang dibatasi tabung Y kuadrat tambah Z kuadrat sama dengan 1. Nah, persamaan ini merupakan persamaan lingkaran. Nah, bahwa kita tahu bahwa X kuadrat tambah Y kuadrat itu sama dengan R kuadrat. Berarti kalau R kuadrat ini merupakan jari-jari. Nah, jari-jari yang dimiliki dari persamaan ini adalah besarnya 1. Dan bidang X sama dengan 1 dan X sama dengan 4 dan dituliskan dan hitung integral lipatnya. Oke. Nah, pada persamaan ini kita tidak mengetahui berapa dan batasan apa yang dimiliki dari integral yang akan kita hasilkan nanti. Nah, kita mulai dari satu-satu ya. Kan tadi Y kuadrat tambah Z kuadrat sama dengan 1. Nah, kita buat Y kuadrat sama dengan Y kuadrat tambah Z kuadrat. Nah, ini merupakan lingkaran nih. Nah, ini lingkarannya. Kenapa bentuknya seperempat sih? Karena ini hanya terdapat di oktan pertama. Oktan pertama ini kan di kutub positif Z dan kutub positif Y. Nah, selanjutnya bidang X sama dengan 1. X sama dengan 1. Dia akan memanjang Y dan Z sampai tak terhingga. Nah, selanjutnya yang X sama dengan 4. X sama dengan 4. Dia akan memanjang ke Y dan dia akan memanjang ke Z juga. Nah, berarti kan batasnya dari 1 sampai 4 yang kutub X. Oke. Nah, berarti dari persamaan ini kan kita sudah mengetahui ya. Jadi kita bisa mengubahnya ke bentuk 3 dimensi. Berarti kita gambar lagi di sini kan kita ibaratkan itu lingkarannya juga dan di sini juga lingkaran juga. Jadi kayak bentuknya setengah tabung gitu. Setengah tabung bentuknya. Oke. Nah, untuk batasnya yang X, Y, dan Z. Kita yang X dulu, yang X batasnya 1 sampai 4. Nah, kenapa 1 sampai 4? Ini batasnya 1 sampai 4. Oke? Nah, yang Y batasnya 0 sampai 1. Kenapa sih 0 sampai 1? Karena ini merupakan bentuknya lingkaran gitu. Nah, lingkaran kan tadinya jari-jarinya 1. Jari-jarinya 1, maka dia batasnya dari 0 sampai 1. Nah, yang Z ini batasnya 0 sampai akar 1 min Y kuadrat. Nah, dari mana sih? Nah, ini didapatkannya dari persamaan ini juga. Nah, persamaan ini. Oke. Nah, selanjutnya untuk batasannya kita langsung masukkan ke persamaannya. Nah, kenapa sih ini di awal? Karena ini bentuknya dia akar gitu, sehingga dia diperlukan untuk perhitungan awal. Nah, selanjutnya kita hitung. Nah, kita hitung yang Z dulu ya. Berarti yang Z kan batas awalnya 0. Nah, berarti kita langsung masukin aja bisa akar 1 min Y kuadrat. Nah, untuk persamaan ini merupakan persamaan khusus yang dimana dia memiliki beberapa ketentuan untuk dihasilkannya hasil yang selanjutnya. Nah, kita nanti ubah dari Y sama dengan sin T. Jadi ini memerlukan perhitungan yang tertentu gitu. Maka kita bisa menggunakan potomet. Nah, nanti hasilnya gitu V per 4. Nah, selanjutnya kita integralkan lagi di sumbu X. Nah, ketika diintegralkan lagi X jadi 4 1. Jadi V per 4 dikurangi V per 4 kali 1. Ini kali 4 ya. Jadi hasilnya V minus V per 4. Seperti itu. Oke. Nah, yang kedua, hitunglah volume benda pejar S kuadrat
X kuadrat tambah Z kuadrat Y sama dengan 1, X sama dengan 0. Nah, untuk persamaan ini, X, jadi kita harus mengetahui gitu, Y sama dengan X kuadrat ini akan berbentuk seperti gunung terbalik gitu. Jadi dia bentuknya akan seperti ini. Nah, bentuknya dia akan seperti ini, angka V, huruf V. Nah, kita gambar dulu ya, yang Y kuadrat sama dengan X kuadrat sama dengan Y. Berarti, nah, untuk soal nomor 2, hitunglah volume benda pejal. X kuadrat sama dengan Y, Z kuadrat sama dengan Y sama dengan 1. Nah, kita bisa mengetahui gitu. Kan kalau misalnya Y sama dengan X kuadrat itu akan membentuk V. V itu seperti gunung terbalik gitu ya. Nah, jadi ketika X kuadrat sama dengan Y kuadrat, dia bentuknya akan seperti ini. Nah, jadi V-nya itu kayak mendatar. Dia mendatar. Sedangkan yang Z kuadrat sama dengan Y, dia bentuknya juga akan seperti gunung. Nah, namun dia bentuknya akan sejajar dari Z, sumbu Z dan sumbu Y. Nah, maka ketika kita tinjau, bentuk ini akan membentuk seperti bola. Nah, setengah bola maksudnya. Nah, selanjutnya dari Y sama dengan 1, dia akan memanjang ke Z dan memanjang ke X. Jadi batasannya itu adalah Y sama Y 0 ke 1, seperti itu. Nah, kita tentukan batasannya ya. Untuk X ini batasannya akar Y sampai 0 sampai akar Y. Yang Y itu 0 sampai 1. 0 sampai 1. Ini yang Y ya. Yang X kan akar Y. Nah, yang Z juga sama akar Y. Dia didapatkan dari sini nih. Z sama dengan akar Y, seperti itu. Nah, dari sini kita bisa dapatkan persamaan ini, persamaan integralnya. Dari persamaan integralnya ini kita bisa menghitung bagaimana hasil akhirnya dari volume benda pejalnya ini. Nah, untuk yang awal kita integralkan yang Z dulu. Yang Z dia akan menghasilkan akar Y. Kenapa? Karena minimalnya ini itu 0. Jadi kita 0. Nah, ini 0. Maka 0 ini kita biarkan saja. Dia langsung akar Y. Nah, selanjutnya kita integralkan yang X. Nah, yang X juga sama. Ini minimalnya 0, maka kita langsung kaliin saja akar Y kali akar Y. Dia hasilnya kan Y. Nah, selanjutnya dari akar Y, dari Y ini kita bisa integralkan lagi di Y. Jadi, nah, di Y. Maka hasilnya kan Y kuadrat per 2. Nah, Y kuadrat per 2, ini Y-nya ganti 1 dan ganti 0. Hasilnya 1 per 2, seperti itu. Jadi, intinya dari integral lipat 3 ini kita harus benar-benar mengetahui bagaimana batasan yang dimiliki di sumbu Z, sumbu Y, dan sumbu X. Jadi ini bentuknya 3 dimensi. Sehingga kita perlu pemahaman geometri yang cukup kuat di materi ini, seperti itu. Terima kasih perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata maupun perbuatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.